Assalamualaikum Kong, ini tolong lihat ibu di rumah kok aneh. Tapi matanya merem tuh, tapi ngegereng-ngegereng aja. Terus kata Kong gue dikasih saran lah, coba pegang jidatnya sambil bacain sholawat aja. Gue lakuin lah, gue pegang jidatnya sambil gue bacain sholawat, tiba-tiba tangan gue ditepak. Wah kenapa nih? Gue pegang lagi sambil gue bacain sholawat. Gak lama dari situ dia bangun. Wah. Keadaan posisi di situ kontrakan itu sepi. Di bawah itu ada 3 keluarga. Posisinya itu nggak ada di rumah. Di situ gua gelar kasur lantai. Nah, gue di situ pengen tidur. Pas gue rebahan baru mau merem, di situ gue denger suara gamelan. Ih, itu yang bikin gue aneh. Ini suara gamelan dari mana? Dan yang bikin gue merinding banget pas gue denger tuh tabuhan gong. Dung, dung. Sekitar jam 1 tuh gue pulang. Gerbang itu udah digembok. Tanpa sengaja pas gue buka gembok gerbang, gue ngeliat ke atas lantai 2. Nah pas gue lihat ke lantai 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Nah, malam ini gue kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah kontrakan petakan ini di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Jadi narasumber gue ini dan keluarganya serta warga kontrakan situ mengalami kejadian-kejadian horor di situ sampai akhirnya narasumber gue ini pindah dari kontrakan itu. Ya udah langsung kenalan aja sama narasumbernya, udah dari sebelah gua, Bang Rehan. Halo Bang. Halo, Gila, datang juga ke sini. Akhirnya kontrakan yang mau lu ceritain ini daerah Jatiwaringin ya? daerah Jatiwaringin. Oke. Lu tinggal di sana dari kapan? Udah hampir 11 tahun. Dari 11 tahun. Wow, udah lama ya. Lama banget. Dan kejadian ini yang terjadi ini kapan? Masih belum lama lah Bang, masih di tahun-tahun ini. Oke, baru-baru ini ya Baru-baru kejadiannya ini. ya. Berarti 11 tahun tuh aman aja sebenarnya. Aman aja. Oke Bang Rehan, dan yang ngalamin ini keluarga juga ya Bang ya? Keluarga dan tetangga gue Keluarga dan tetangga ngalamin. ngalamin. Oke, ininya bayangannya kontrakan lu nih gimana? Letaknya di perkampungan kah apa gimana? Ya, di perkampungan. Jadi kontrakan gue tuh 3 lantai. Kontrakan petak nih ya? Kontrakan 3 petak, lantai? 3 lantai. Dan di depan kontrakan itu tempat pemakaman umum. Oh my god. Depannya itu langsung Tempat makan apa tuh kalau boleh tahu? Orang Jatiwaringin pasti tahu ya? tahu gitu barunya pasti tahu. Oke, dan ini sampai sekarang masih ada ya kontrakan? Masih ada. Nah, oke. Bentar ditahan dulu Bang ya. Itu tadi sedikit bincang-bincang gue sama Bang Rehan. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan dan ini skip karena pasti bakal serem banget. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, terutama nih yang di daerah Jabodetabek ya. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ, mau cerita. Nanti ada yang balas, oke? Ya udah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Rehan, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi kalau kejadian itu, jadi sebenarnya gue di situ tuh udah lama tinggal di situ. Udah sekitar hampir 11 tahun. Oh, udah lama banget ya? Udah lama. Cuman kejadiannya itu baru di tahun-tahun kemarin ini. Sampai-sampai gue memutuskan buat pindah dari tempat situ karena udah menurut gue tuh udah nggak kondusif lah. Jadi gue memutuskan untuk pindah dari kontrakan situ karena banyak kejadian-kejadian yang janggal, maksudnya janggal banget lah di situ. Dan kejadiannya itu
terus-terusan gitu bang. Terornya itu terus-terusan. Dalam jangka waktu tuh nggak jauh-jauhan. Jadi kayak misalnya malam ini gue ngeliat sosok nih. Besoknya tuh ada tetangga gue ngeliat sosok juga. Dari keluarga gue pun, orang tua gue pun juga ngerasain. Sampai bener-bener parah lah. Nggak kondusif jadinya. Nah, jadi awal mulanya ini, di situ gue kan udah lama nih, udah 11 tahun. Jadi gue ceritain lokasi persisnya aja deh. Jadi gue nih dulu ngontrak di daerah Bekasi perbatasan sama Jakarta Timur. Oke, daerah mana nih tepatnya nih? Di Radar Radar. Selatan. Oke. Jadi perbatasan tuh sama Jakarta Timur. Dan lokasi kontrakan gue ini, di depannya itu persis banget tempat pemakaman umum. TPU. TPU apa ya di situ? TPU. Jadi persis banget tempatnya itu tempat pemakaman umum. Dan di belakang kontrakan itu rawa. Ngeri banget di depan belakang gitu. Makanya di belakang kontrakan itu rawa. Jadi awal mulanya ini kejadiannya ini pas gue lagi tuh pulang dari nongkrong nih. Gue pulang nongkrong sekitar jam 1 tuh gue pulang. Gue pulang keadaan gerbang itu udah digembok. Jadi mau nggak mau gue berhenti dulu kan buat buka gembok gerbang. Tanpa sengaja pas gue buka gembok gerbang, gue ngeliat ke atas lantai 2. Karena kan kontrakan itu tingkat lantai 2. Iya. Nah pas gue lihat ke lantai 2, itu di situ gue ngeliat sosok perempuan, baju putih, rambutnya panjang, dia lagi ngoncang-ngoncang kaki bang. Di balkon lantai 2. Di situ gue nggak pakai lama, gue mutusin buat loncatin gerbang, gue lari. Di situ itu sampai kunci motor aja nggak gue cabut, saking gue takutnya. Udah dari situ gue langsung lari masuk ke rumah, gue bangunin orang rumah buat nemenin gue balik lagi, buat masukin motor ke dalam. Udah setelah kejadian itu, gue ceritalah sama orang rumah. Nah, kata nyokap, kata ibu gue nih, iya emang ibu juga pernah ngeliat perempuan yang ada di balkon lantai 2. Dan keesokan harinya nih, pas menjelang maghrib, ibu kita tuh niatnya tuh mau ke warung. Pas mau ke warung, tiba-tiba, kan warung itu dari kontrakan dia nanjak ke atas. Warung itu seharusnya ke kanan. Cuman ibu kita ini masuk ke area pemakaman. Untungnya di situ ada adik kita yang paling kecil ngelihat. Disamperin lah, ditarik ibu kita. Bu, mau kemana? Sebentar, itu ada perempuan ngelambai-ngelambain tangan. Jadi perempuan itu manggil ibu kita buat nyamperin ke sana. Terus kata adek gue yang bontot itu, mana nggak ada orang di situ? Itu ada perempuan. Dan di belakang perempuan itu, kata ibu gue, itu ada rumah besar banget. Jadi tanpa sadar dia kayak tertarik buat ke situ. Satu karena dia mungkin penasaran, dan karena ajakan dari perempuan itu manggil-manggil dia. Udah akhirnya sama adik gue tuh ditarik. Udah pulang aja pulang. Itu kejadiannya habis maghrib. Udah pulang. Udah habis itu ibu gue pulang. Nggak kelamaan dari habis kejadian itu sakit dah tuh. Nah keesokan harinya lagi, itu adik kita yang paling kecil yang ngalamin. Sama kejadiannya habis maghrib juga. Jadi habis maghrib nih adik kita mau turun nih, mau main. Karena kita ngontraknya di lantai 2 kan. Nah adik kita mau turun, mau main tuh habis maghrib. Pas dia mau turun, di persimpangan tangga, itu kan ada tangga lagi nih, buat naik ke atasnya. Ke lantai 3? Ke lantai 3. Ya karena emang belum lama dibangun tuh di atasnya. Jadi lantai 3 lantai sekarang kan. Nah pas di persimpangan tangga, itu adek gue tuh berpapasan sama sosok anak kecil yang turun dari lantai 3. Dia turun, jadi bareng. Ketemu tuh di persimpangan tangga mau turun ke bawah. Langsung. Adek gue tuh langsung kabur masuk ke rumah sampai pintu rumah tuh ditutup sekencang-kencangnya. Terus ibu gue nanya, kenapa?
itu tadi ada anak kecil turun dari lantai 3 dengan berkata adik gue, mukanya pucat, pakaiannya tuh lusuh, kotor gitu. Iya. Makanya dia kabur, nggak jadi turun ke bawah. Terus kata ibu gue, lagian maghrib keluar mau ngapain? Bilang mau main katanya. Udah tuh akhirnya adik gue nggak jadi main tuh. Dan besoknya pun sakit. Oh. Badannya panas, demam dah. Mungkin karena shock kali dia kaget. Karena pas-pasan banget. Dia mau turun lantai 1 tuh ke bawah, itu turun dari lantai 3. Mau ngikut dia turun ke bawah. Itu bener-bener sampai 3 hari dia nggak berani keluar. Karena mungkin shock kali ya. Iya. Ngelihat sosok kayak begitu. Dapat 2 hari dari selang kejadian adik gua ngelihat sosok anak kecil yang turun dari lantai 3. Posisinya gue lagi di luar. Nah, lagi di luar tuh gue lagi nongkrong lagi. Nah, gue udah pulang udah kemalaman nih. Sekitar jam 1. Padahal di situ gue udah mutusin sebenarnya nggak mau pulang. Karena gue juga takut kan. Takut ngelihat sosok perempuan itu lagi yang di lantai 2. Cuman karena besok paginya harus kerja, jadi mau nggak mau harus pulang kan. Ya udah gue pulang. Pas gue pulang, gue ngeliat nih di bawah tuh ada tetangga gue. Jadi dia tuh di situ orang tuanya buka warung di bawah. Nah, dia lagi main game tuh di laptop. Emang biasanya dia kalau main game di laptop tuh di luar tuh sampai jam 1 sampai jam 2 sendirian. Oh, jadi di halamannya gitu ya, di balkonnya? Iya, jadi di depan warungnya. Di bawah. Oke. Di bawah. Jadi kan di bawah tuh ada warung. Jadi depan warung tuh ada meja. Nah, dia main di situ. Nah, udah pas gue ngeliat dari jauh ada orang, gue udah nggak jadi takut gitu. Yang awalnya takut jadi lega gitu deh, ada orang. Nah, turun lagu tuh situ tuh. Kan jalannya turunan. Turun, gue berhentiin motor. Kok nih orang maksudnya kagak nengok gitu. Dia diem aja. Sampai gue masukin motor, dia kayak kagak ngeh ada gue masuk. Iya. Akhirnya gue tepak. Bang, dia langsung kayak orang kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa bang? Kagahan, tadi gue ngelihat perempuan turun dari atas. Nah, gue penasaran. Maksudnya gimana sih perempuan turun dari atas? Siapa emang? Kan di atas cuma ada nyokap gue doang. Yang maksudnya yang tinggal di lantai 2 itu dari 10 kamar tuh cuman keluarga gue doang di lantai 2. Oh, jadi itu di lantai 2 nggak ada siapa-siapa ya? Iya, selebihnya kosong. Dia cerita lah di situ. Jadi gini Han, gue lagi main game. Nah, gue denger suara orang turun Dari di tangga itu. Cuman sempat gue tungguin kok kagak muncul. Ya udahlah, gue fokus lagi main game. Nggak lama dari situ turunlah sosok perempuan. Sama persis apa yang lagi tuh gue lihat. Pakai baju putih, rambutnya panjang, turun dari tangga. Jalan biasa gitu? Jalan. Turun dari tangga, jalan. Nyamperin, pas banget berdiri di sebelahnya dia. Ih. Di situ dia nggak bisa gerak, Bang. Makanya dia sampai nggak ngeh ada gue datang. Padahal lu nggak ngeliat ya pada saat itu ya? Hah? Iya. Lu nggak ngeliat ya, dia ngeliatnya gitu ya, ada Dia cewek. ngeliatnya ada perempuan. Dan gue nggak ngeliat ada sosok di situ. Makanya sampai gue datang, pantesan nih orang. Biasanya kan negor lah. Ya. Ini enggak. Terus dia cerita tuh kayak gitu. Dia diri di samping gue, Han. Di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau teriak nggak bisa. Gue mau bangun nggak bisa. Bener-bener kayak patung gitu, Ya, kayak diem. stuck gitu ya, nge-freeze ya. Dia stuck aja gitu. Sampai gue datang, pas gue tepak baru dia. Langsung kaget begitu. Terus gue bilang, "Bang, serius bang, yang bener bang?" "Iya bener. Gue baru pertama kali ini yang namanya ngeliat setan," kata dia. Maksudnya sampai sebegitu frontalnya. Iya. Itu kalau menurut gue bener-bener parah sih bang. Udah tuh. Setelah kejadian itu besoknya heboh lah di kontrakan. Oh. Dia cerita ke orang tuanya, ke tetangga yang di bawah. Dia cerita kalau dia semalam ngeliat hal-hal kayak begitu. Ngeliat sosok-sosok perempuan turun dari tangga kan. Udah semenjak dari situ, kalau udah lewat dari jam 10 malam itu udah sepi.
Dia yang biasanya main game sampai jam 2 di depan warungnya, itu udah nggak pernah lagi. Mungkin kapok kali ya. Iya. Iya. Dan orang di situ pun udah semenjak dengar cerita kayak gitu, udah dari jam 10 malam tuh ke atas tuh udah nggak ada yang keluar. Oh. Udah nggak ada yang berani keluar karena takut ketemu sosok seperti itu. Udah tuh, nggak lama dari kejadian itu, mulai lagi tuh orang tua kita nih ke ibu kita. Jadi ibu kita tuh depan kontrakan, pintu kontrakan nih, di depannya tuh sebelah kanan tuh gudang. Masih di lantai 2 nih? Masih di lantai 2. Oke. Di sebelah kanan itu gudang tempat nyimpen alat-alat bangunan yang bekas ngebangun lantai 3. Ibu gua nih selalu ngomong sama gua, dia tuh sering di situ ngelihat sosok tinggi, besar, hitam. Itu selalu kalau dia lagi nonton TV tuh selalu ngelihat ada sosok di situ diri. Terus kita kayak nggak percaya kan, wah masa sih? Bener. Dia tuh ngejelasin ke kita, nyeritain ke kita tuh bener-bener, katanya tuh dia ngelihat jelas banget. Nah, ya udah dah, kagak kita tanggepin kan. Udah nggak usah terlalu diituin, nanti sakit lagi. Udah tuh. Dan besok malamnya ini pas ibu gua lagi tidur, dia tuh kayak orang di rep-rep gitu bang. Ya. Tiba-tiba tuh kayak orang nggak bisa napas gitu. Sampai kita bangunin. Kenapa? Itu masih. Nggak lama dari situ, Bu. Dia, astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Ini tadi Ibu ngerasa kayak ada sosok nindiin dia. Ya. Makanya dia sampai ngap-ngapan. Terus kita bilang, udah banyak-banyak baca istighfar. Jangan banyak bengong. Kalau tidur, baca doa dulu. Udah dari situ kita bikinin air hangat kan. Buat dia minum. Udah tuh mulai normal lagi. Pas udah normal lagi itu, selang beberapa hari dari situ, teror itu masih bang. Masih banget teror itu terus-terusan yang dialamin sama ibu gua. Cuman nggak semuanya dia cerita pada saat itu. Nggak semua kejadian yang dialamin dia cerita ke gua. Banyak yang dipendem lah sama dia. Mungkin karena mikirnya gue ini kan suka pulang malam. Mungkin dia mikirnya nanti gue takut buat pulang malam malah nggak pulang. Udah semenjak dari kejadian itu, ibu gue tuh jadi gampang kesurupan. Jadi sering ketumpangan gitu. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya itu nggak pernah. Ngeri banget ya. Wah parah bang. Sampai-sampai pas lagi itu posisi gue lagi di luar, saudara gue nelpon. Han di mana? Gue lagi di luar, kenapa emang? Udah pulang. Kenapa? Pulang. Ini lihat ibu lu nih. Ya kenapa ibu gue kan? Gue jadinya panik ya. Ya kenapa ibu gue? Udah pulang. Ini dia tidur, tapi kok ngegerang-gerang kata saudara gue nih. Posisinya itu tidur, matanya itu merem, cuman ngegerang-gerang. Dia lo pulang. Udah gue langsung pulang kan. Pas gue pulang, gue lihat bener. Jadi tuh tidur. Sambil begitu gitu. Kita bangunin, Bu. Gitu-gitu doang, kagak melek tapi Nggak bangun ya? nggak bangun, Bu. Wah di situ gue bingung kan harus gimana ini. Akhirnya gue berpikiran mau nelpon nih, gue nelpon kong gue. Kan dia agak sedikit yang ngerti lah. Iya. Gue telepon kong gue. Assalamualaikum kong, ini tolong lihat ibu di rumah kok aneh. Tapi matanya merem tuh, tapi ngegereng-ngegereng aja. Terus kata angkong gue dikasih saran lah. Coba pegang jidatnya sambil bacain sholawat aja. Coba pegang aja. Udah, gue lakuin lah. Gue pegang jidatnya sambil gue bacain sholawat. Tiba-tiba tangan gue ditepak. Wah kenapa nih? Gue pegang lagi sambil gue bacain sholawat. Gak lama dari situ dia bangun. Wah, mau gue bawa ini orang. Di situ gue panik bang. Tiba-tiba langsung, wah mau gue bawa ini orang. Pokoknya mau gue bawa ini orang. Di situ apa gue mau? Ngapain mau dibawa itu? Ibu gue emang kenapa? Emang ada salah apa mau dibawa? Pokoknya mau gue bawa ini orang. Di situ udah dipegangin sama saudara kita nih, sama adik-adik kita dipegangin.
itu tenaganya bener-bener gede gitu. Saudara kita aja sampai mental megangin. Wah, saking kuatnya gitu. Di situ gue sampai kesel. Akhirnya gue ngomong, lu pergi. Di sini keluarga gue nggak pernah ada yang ganggu lu. Lu jangan ganggu di sini. Kalau emang lu mau bertempat di sini, silakan. Kita sama-sama aja. Terus di situ nggak lama dia lemes, nggak sadarkan diri. Ibu gue di situ nggak sadarkan diri. Udahlah di situ gue pijit-pijit lah kepalanya tuh, gue bacain sholawat lagi. Nggak lamaan baru dari situ sadar. Kita tanya kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Masih nggak banyak terbuka. Cuman bilang nggak apa-apa. Udah ngomongnya kayak gitu. Udah nggak kita lanjutin lagi kan, udah kita suruh istirahat. Udah istirahat aja kalau kayak gitu. Iya udah istirahat tuh. Besoknya gue mutusin nelpon Kong gue lagi nih. Kong, ini ibu kan kemarin kesurupan. Coba dong, boleh minta ituan gak, maksudnya buat jagaan lah di rumah. Terus kata engkong gue, oh ya udah ke Depok aja. Kan karena engkong tinggalnya di Depok kan. Udah gue main lah tuh, silaturahmi lah ke Depok. Udah dari Depok dikasih lah tuh sesuatu lah, dikasih. Udah nih bawa, taruh simpen di dalam rumah. Udah kita bawa, kita simpen dah tuh di dalam rumah. Kita taruh di atas lemari. Semenjak kita taruhin itu, alhamdulillah sih, maksudnya nggak terlalu sering lagi nih gangguan. Jadi normal kayak biasa-biasanya aja. Cuman itu nggak bertahan lama, Bang. Adalah cuman seminggu lah. Setelah itu ada lagi, muncul lagi teror-terornya itu. Jadi itu lebih seringnya tuh ke ibu gua. Ibu gua tuh jadi kayak orang sering ngelamun. Ya ampun, kasihan banget ya. Iya, jadi kayak gimana ya? Kadang-kadang jalan nih, suka tiba-tiba kayak orang nggak sadar gitu. Tahu-tahu, lah kok gue di mari. Oh, Gitu. Dan arahnya tuh ya ke arah tempat pemakaman umum itu. Yang awal dia pernah lihat perempuan ngelambai-ngelambain tangan ke dia. Di situ. Dan keesokan harinya, kejadian tuh dialamin sama saudara gue. Jadi, dia pulang kerja. Pulang kerja sekitar jam 11. Dari Tebet tuh. Dia pulang nih. Posisi di bawah nih, ada gue berempat nih sama teman gue tuh. Lagi pada nongkrong tuh di depan warung. Lagi duduk-duduk kan. Dia pulang. Nah, dia duduk di situ. Nah, dia inget nih, dia belum sholat isya. Dia malas ke atas. Kan jadi sebelah kontrakan gue tuh nempel sama tembok musola nih. Jadi ada musola juga di sebelah kontrakan. Nah, dia mutusin buat sholat di musola. Karena dia malas naik ke atasnya nih. Gue mau sholat dulu. Ya udah, sholat lah dia nih di musola. Kan jam segitu musola pintu udah dikunci. Jadi dia sholat di teras. Jadi pas dia udah kelar ngambil wudhu, dia mau sholat nih. Pas dia sholat, dia denger suara kuntilanak ketawa. Didengar, cuman masih dilanjutin sama dia nih sholat. masih kuat ya. Masih kuat. Pas udah dapat rakaat kedua, itu suaranya makin jelas di kupingnya dia. Akhirnya dia udahin itu sholat, dia lari ke kontrakan. Kita yang di bawah apa? Lah lu kenapa? Lah lu emang kagak denger? Denger apaan? Lah tadi gue diketawain kuntilanak. Kagak. Lu kali. Emang lu lagi ngapain? Kan gue sholat katanya. Lah lu lagi sholat diketawain kuntilanak, lo kabur. Ya gue takut katanya. Nggak kuat. Di situ gue jadi ngetawain dia. Karena lagi sholat, apa ditinggal sholatnya. Gara-gara diketawain kuntilanak. Udah tuh nggak lama dari situ dia naik ke atas. Udah gue naik ke atas, gue sholat di atas aja dah. Ya udah saudara, lagian lu udah malam ngapain? Bukan sholat di rumah aja, tahu di situ sepi. Nah nggak kelamaan dia naik ke atas, itu hawanya langsung berubah banget, Bang. Tiba-tiba nih gue berempat di bawah nongkrong semua pada merinding. Gara-gara ngeliat dia habis lari dari situ. Iya. Terus gue ngomong sama temen gue, ih kok gue jadi merinding ya? Iya nih gue juga. Yaudah cabut. Udah akhirnya gue pada
cabut, Bubar. bubar, nggak mau nongkrong di situ lagi kan. Udah pada masuk ke rumah tuh bubar. Itu setelah kejadian itu dapat 2 hari orang laundry yang ngalamin. Laundry ini berarti yang bolak-balik ya ke situ ya? Apa Enggak, tinggal dia situ juga? tinggal di situ. Jadi Oke. kontrakan itu di lantai satunya itu di bawah itu jadi kayak ruko gitu. Jadi ada warung, di sininya laundry. Oh, Nah, orang laundry ini ngontrak di atas. bareng sama nyokap, Enggak. sama keluarga lo? Awalnya dia ngontrak di atas di lantai 3. Dan itu dia salah satu orang yang baru, yang maksudnya orang pertama nih yang nempatin di lantai 3 dia. Cuman itu nggak lama. Karena ada kejadian, dia pindah ke bawah. Jadi bareng sama rumah lu? Nggak, pindah ke bawah. Oh, ke lantai 1? Lantai 1. Karena dia pas habis nutup laundry, dia naik ke atas. Ke lantai 3 nih, mau masuk ke rumah. Pas dari tangga lantai 3, dia mau belok nih, mau masuk ke rumahnya. Dia ngeliat sosok perempuan, sama yang seperti gue lihat sama temen gue lihat, pakai baju putih, rambutnya panjang kata dia semata kaki, itu jalan ngebelakangin dia. Jadi posisinya itu sosok perempuan tuh di depannya dia, jadi ngebelakangin, jalannya ke sono ke depan. Dia dari pas dia ngelongok begini, dia langsung mundur lagi. Itu apaan gitu dia? Iya. Itu jelas dia ngeliat. Merinding gua. Akhirnya dia dari situ nggak jadi pulang ke rumah. Dia ke bawah, ke tempat tetangga. Minta ditemenin buat naik ke atas. Udah pas dia naik ke atas lagi, itu sosok udah nggak ada. Dan besoknya dia pindah ke bawah. Oh, gitu ceritanya jadinya ya. Besoknya dia pindah ke bawah. Sepi lagi lah itu lantai 3. Nggak ada orang lagi. Nggak ada Tapi di orang lantai 2 lagi. lu masih sendiri nih? Masih sendiri. Oke. Dan gue pernah ngalamin kejadian pas tahun baru. Posisi di rumah itu sepi. Jadi keluarga gue pada pergilah ke tempat saudara. Di situ gue nggak ngikut. Gue pulang tuh malam. Gue tahu nih di rumah nih nggak ada orang. Cuman yaudahlah, mau niat gue tuh gue nyampe rumah mau langsung tidur aja. Gue sampai rumah, di situ gue bersih-bersih lah, mandi. Abis mandi tuh gue ke depan ruang tamu lah. Di situ gue gelar kasur lantai. Nah, gue di situ pengen tidur. Pas gue rebahan baru mau merem, di situ gue denger suara gamelan. Ih, Itu yang bikin gue aneh. Ini suara gamelan dari mana? Dan yang bikin gue merinding banget pas gue denger tuh tabuhan gong. Dung, dung. Itu langsung bulu kuduk gue merinding semua. TV langsung gue nyalain, gue setel sekenceng-kencengnya. Pintu rumah gue buka. Keadaan posisi di situ kontrakan itu sepi. Di bawah itu ada 3 keluarga. Posisinya itu nggak ada di rumah. termasuk yang warung itu. Termasuk yang warung itu. Dan lu denger suara ini dari arah atas kah? Dari arah apa lu nggak tahu dari Gue mana? nggak tahu arahnya? dari mana. Tiba-tiba pas gue baru merem, berusaha buat tidur, itu terdengar suara gamelannya. Nah, yang bikin gue merinding itu yang suara tabuhan gongnya itu, karena itu Kencang banget. ya? kencang banget bang. Ibarat itu dada gue tuh kayak geter, kayak bener-bener deket gitu. Dung, dung. Gokil. Di situ langsung gue nyetel TV, gue setel suaranya sekencang-kencangnya. Pintu gue buka. Sampai gue cuek aja dah akhirnya. Bingung mau kemana, udah malam juga. Gue paksa-paksain tidur, keadaan udah pintu kebuka. TV kencang. Tapi di situ gue sempet nelpon ibu gue. Gue cerita, Bu, ini Rehan di sini dengar suara gamelan. Ya udah, gak usah diituin. Banyak-banyak baca sholawat aja. Nih, ibu gue ngomong gitu. Namanya tempat kayak gitu kan. Apalagi keadaannya sepi. Udah paksa-paksain tidur aja. Kalau enggak, lu kemana kek? Ke rumah temen lu kayak nginep. Ah enggak ah, males banget udah jam segini mau keluar. Ya udah tidur aja. Udah di situ gue berusaha buat tidur. Sampai besok paginya sih udah alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apaan lagi. Cuma Aman, denger ya? suara gamelan itu doang. Itu gue 2 kali ngerasain kejadian kayak gitu bang. Oh, 2 kali. Yang pertama suara gamelan,
Yang kedua, sama posisinya rumah lagi nggak ada orang. Gue pulang malam, gue mandi. Selesai gue mandi, gue denger di sebelah kontrakan gue itu ada orang mandi. Padahal posisinya rumah kontrakan gue nih, di sini ada kontrakan lagi. Di sebelah kirinya juga ada kontrakan lagi. Itu kosong. Di depan 3 pintu itu kosong. Dan gue denger suara orang mandi. Ber. Itu dari sebelah. Karena kan kamar mandinya temboknya nyatu gitu. Maksudnya Iya. nyatu lah gitu. Kontrakan petakan gitu nyatu. Iya. Jadi gue denger jelas suara orang mandi. Di situ gue berusaha cuek aja. Di situ ya udah gue berusaha cuek. Gue berusaha buat tidur lagi. Nggak lama dari situ, gue denger suara piring kayak diadu. Piring kaca. Iya, piring. Tang. Gue awalnya mikir, oh mungkin kesenggol tikus. Tapi kok suaranya lama banget. Tang. Adalah 5-10 menit itu suara piring diadu. Tang. Gue nggak berani buat ngeliat ke belakang. Udah dari situ gue paksa lagi buat tidur. Udah berusaha gue buat tidur. Akhirnya pules juga tidur sampai pagi. Dan pas siangnya, ibu gue pulang. Akhirnya gue ngomong sama ibu gue, udah kita pindah aja lah. Oh. Kayaknya udah parah di sini. Udah nggak kondusif juga. Guanya udah nggak nyaman gitu. Karena sering banget ngalamin kejadian kayak begitu. Terus ibu gue cuman bilang, udah betah-betahin dulu aja. Karena ibu gue nih kalau mau pindah berat sama adik gue nih yang bontot. Karena dia kan masih sekolah SD di situ. Sekolahnya deket situ ya? Sekolahnya deket situ. Kalau pindah kan kasihan. Jadi gue tuh ada rumah sebenarnya di Jatinegara. Rumah dari orang tua bokap. Nah itu kan gak ada yang nempatin. Nah gue ngajak ibu gue buat pindah aja ke sana. Cuman ibu gue nggak mau karena kasihan sama adik gue yang bontot ini. Ya udahlah, gue mau ngikut apa kata orang tua aja. Sebenarnya gue udah nggak nyaman banget di situ, Bang. Hawanya itu beda banget. Tapi lu ini orangnya kalau gue lihat nggak kepoan ya, maksudnya lu dengar suara kayak gitu, lu nggak coba mau apaan sih nih kayak gitu? Bukannya nggak kepoan, Bang, lebih ketakut gitu. Masih. Kalau gue nih penasaran banget. Gue denger suara yang kayak gitu, denger suara anehnya tuh gue pengen lihat ini apaan. Kalau gue orangnya gitu. Kalau gue nggak berani. Gue pengennya mastiin. Karena gue udah berpikirnya itu bukan orang. Karena gue ngerasa di sebelah gue kan kosong. Kanan kiri. Di depan kosong. Iya kayak tadi suara piring yang kayak gitu di belakang diadu kayak gitu. Itu udah pasti gue samperin, auto gue samperin. Kalau gue apaan sih berisik-berisik pasti gue gitu. Lagi orang mandi. Padahal gue awalnya sempat mikir, oh kesenggol tikus. Lah kok suaranya terus-terusan. Kalau tikus kan nggak mungkin terus-terusan. Makanya. Kali-kali aja deh. Bener-bener kejadian di kontrakan itu tuh parah banget, Bang. Gue kirain lu nyari aman aja gitu, ternyata emang ya takut ya. Gue takut, gue akuin gue takut. Iya sih, kalau ini lebih ketakut sih. Jadi udahlah diem aja. Iya udah paksain buat tidur aja. Biar itu moga-moga tuh cepet pagi gitu udah harapan kita. Tapi ya itu salah satu self defense gue gitu loh. Jadi kalau gue ngerasain kayak gitu, misalnya kayak lu tadi nih denger suara-suara aneh yang gue nggak tahu, gimana caranya biar pikiran gue ini nggak mikir yang aneh-aneh? Gue harus mastiin itu apa gitu. Karena kalau gue kayak lu tadi, gue malah takut, gue malah bisa jadi takut. Apaan ya? Gue nggak berani kesana, gue nggak berani. Kalau gue nggak kayak gitu, Bang. Gue mendingan gue setel TV, gue kencengin suaranya. Lu malah ngalihin ke yang lain ya? Pintu gue buka. Jadi kalau ada apa-apa, gue gampang larinya. Bener. Jadi nggak ribet-ribet. Buka kunci lagi, udah tinggal keluar aja lari. Berarti lu udah ancang-ancang udah ada persiapan itu di pikiran kayak begitu. Kalau ini makin parah, gue lari. Cuman akhirnya gue bisa tidur kan. Ya udahlah aman berarti. Nggak ada gangguan lagi. Bahaya karena lu udah di lantai 2 loh. Iya sih. Iya mau lari di tangga. Di tangga. Kita ketemu anak kecil lagi yang dari lantai 3. Ayo mau lari kemana? Itu benar-benar parah. Padahal di situ gue udah lama, Bang. 11 tahun. Iya. Gue tinggal di situ, nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Cuman dengar-dengar cerita dari orang-orang sekitar situ lah. Orang-orang sekitar situ kalau bawa di situ katanya angker. Cuman gue karena dulu belum pernah ngerasain, jadi gue nggak percaya. Oke. Itu pemicunya apa sih? Lu tau nggak sih maksudnya? Kenapa bisa jadi angker gitu loh?
Tadinya kan enggak nih, Iya, 11 tadinya tahun enggak. tuh aman kan lu di situ, dan ibu lu pun enggak yang kayak seperti yang lu ceritakan tadi. Ini tuh pemicunya apa bisa kayak gitu? Mungkin karena berkurangnya penghuni di kontrakan situ, Bang. Tadinya Maksudnya yang rame? tinggal. Tadinya Tadinya rame? rame. Penuh. Lantai 2 juga rame? Penuh rame. 3? Lantai 3 lagi itu belum. Oh, belum ada ya? Belum. Nah, pas berkurang nih penghuni di situ, nah ternyata di atas direnov lagi nih. Lantai Dibangun buat lantai 3. Mau tambah sepi dong. Makin sepi lagi. Pokoknya di situ pada saat itu di kontrakan itu cuma 5 keluarga dong. Kenapa sih, gara-gara COVID apa gimana? Lu tahu sepinya tuh? Dulu ya mungkin. Mungkin Karena kebanyakan yang ngontrak di situ kayak orang-orang perantauan. Oh, I see. Orang-orang perantauan, kadang juga adalah mahasiswa. Karena kan situ dekat sama Jadinya kampus. COVID ya. Sepi. Sepi. Sepi jadinya. Oh ya, karena COVID ya, bener ya. Pemicunya ya, sepi. Oh, karena sepi. Karena sepi. Gila ya. Maksudnya pemicunya ini nggak yang, triggernya ini nggak yang karena ada pembunuhan lah apalah, enggak, ini tuh karena sepi. Sederhana. Karena sepi aja. Sederhana sekali loh. Kontrakan yang tadinya ramai tiba-tiba sepi itu bisa jadi pemicu juga. Wah, ini Iya. luar biasa sekali. Apalagi ditambah lagi dibangun lagi lantai 3. Bener. Dan itu kan baru nggak ada yang pernah nempatin kan. Satu orang itu doang tuh yang laundry. Oke, mungkin ini gua ada 2 pertanyaan lagi sih. Ibu lu gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah semenjak pindah dari situ keadaannya baik-baik saja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak kayak kemarin di Nggak. kontrakan? Nggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan yang mutusin buat gua nekat pindah, bener-bener pindah dari situ karena ibu gua tuh mulai terbuka. Dia cerita yang mungkin lama dia tuh dipendem, yang nggak diceritain sama gua. Akhirnya dia cerita. Apa tuh? Jadi dia cerita dia lagi tuh pernah duduk di lantai 3, di tangganya, di tangga lantai 3. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba itu juga secara nggak sadar dia keluar rumah, dia duduk di situ. Itu keadaan di rumah emang lagi nggak ada orang. Adik kita lagi pada main, gua kerja, bapak gua juga belum pulang kerja. Jadi di rumah itu nggak ada orang, cuman ibu gua doang. Nah dia tiba-tiba secara nggak sadar dia duduk di tangga lantai 3. Di situ katanya dia didatangi satu sosok perempuan. Dia mengaku mengatasnamakan Putri. Sosok perempuan itu ngaku namanya dia itu Putri. Dan dia bilang ke ibu gua bakal kasih lu apa aja yang lu mau, asalkan lu mau nurutin satu syarat dari gua. Syarat apa? Dan syaratnya itu ibu gua sampai sekarang nggak pernah ngasih tahu. Waduh. Dia cuma cerita itu doang. Wah, gokil. Dia didatengin sosok mengaku dirinya sebagai Putri, dan dia menjanjikan bahwa dia mau ngasih apa aja yang ibu gua mau, asalkan ibu gua mau ngejalani satu syarat dari dia. Cuman ibu gua di situ berusaha buat nolak. Karena ibu gua cuman ngomong syaratnya itu berat. Berat banget. Dia cuma bilang gitu. Ibu gua cuma bilang gitu. Gua berusaha nanya apaan syaratnya. Enggak, udah. Pokoknya syaratnya berat. Nah, di situ gue mutusin buat, yaudah kita pindah. Karena gue takut nantinya ibu gue terjerumus. Ya. Karena namanya kita ditawarkan hal-hal yang seperti itu. Ya, duniawi ya. Iya. Tapi dia kan nawarin apa yang lo mau, gue bisa kasih. Ya. Ibaratnya kan gitu. Lo mau apa, gue kasih asal lo nurutin satu syarat gue. Di situ ibu gue berusaha nolak. Iya. Yaudah, dari situ makin nekat gue buat, yaudah kita pindah. Jin dengan segala tipu dayanya ya. Gila, gokil. Gak apa-apa, udah. Masalah si Rahman kan ada gue yang bantu tuh namanya Rahman. Sekolah itu gampang deh. Nanti bisa nyewa orang lah buat nganter jemput. Di situ akhirnya ibu gue mau pindah. Tapi bokap lu nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh? Bokap cuman sekali. Iya, dia pernah. Pas mau sholat subuh. Jadi kan bokap tuh seringnya kalau sholat subuh nih, dia seringnya ngambil air wudhunya tuh di luar. Di luar tuh karena ada keran. Jadi di lantai 2 itu ada kamar mandi luar. Oke. Ada kamar mandi luar. Nah, di situ ada kerannya. Jadi dia sering ngambil wudhunya di situ, di luar. Pas dia lagi ngambil wudhu di luar, dia dengar suara perempuan. Suara perempuan tuh ketawa kata dia.
Ya bisa dibilang suara kuntilanak lah. Hmm. Sampai-sampai dia tuh gimana ya? Ngambil wudhu tuh jadi tengok. Iya, Karena suaranya itu jelas banget di kupingnya dia. Udah akhirnya dia setelah dia ngambil wudhu, dia nggak jadi tuh sholat ke musola. Sholat di rumah. Dia cerita katanya udah keburu iseng. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari gua. Sampai sekarang kontrakannya masih ada? Masih. Masih ya? Masih. Oke. Masih dikontrakin, terus masih kayak gitu juga keadaan yang nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Oke. Cuman kalau penghuninya berkurang apa enggak, gue kurang tahu sekarang. Udah berapa lama lo nggak kesana? Gue pindah dari situ baru 4 bulanan. 4 bulanan? Ya, Berarti belum lo- lama kejadian. Belum lama banget ya? Belum lama banget. Oke. Itulah kenapa gue mau pindah dari situ, karena gue takut orang tua gue terjerumus aja. Yes. Karena tawaran-tawaran yang seperti itu kan. Nah, itu tadi cerita dari Bang Rehan. Bagi kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dah. Dan jika kalian yang ingin ada ditanyakan sama Bang Rehan, langsung itu bisa banget Bang ya, nanya langsung Bisa. di Instagram lu ya. Instagram lu di mana Bang? Boleh disebutin Bang sama sahabat lonceng? Ahmad Rehan 24. Ahmad Rehan 24. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Bisa langsung diklik aja. Oke Bang Rehan, thank you banget ya nih Sama-sama, udah cerita-cerita Bang di Gilang. Lonceng Misteri. Ceritanya epic banget, kontrakan ini nggak pernah gagal. Cerita-cerita kontrakan dan kosan ini. Dan bagi kalian nih yang ingin jadi narasumber, terutama yang di daerah Jabodetabek ya, karena kalau yang di luar Jabodetabek itu lumayan jauh, nanti kasihan ke Bekasinya. Boleh langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya, nanti ada yang bales. Oke. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Rehan juga izin pamit. Bye-bye.